Halo semua, kami dari kelompok 7 kelas 44, saya Sabil. Saya Zehan. Saya Leila. Saya Safina. Saya Alma. Dan kami di sini akan menjelaskan rencana aksi kami di Desa Cisempur dengan judul Dampak Pengolahan Sampah Terhadap Penyebaran DBD. Stay tune guys. Tune. Jadi, berdasarkan footage sebelumnya dapat dilihat bahwa pengolahan sampah di Desa Cisempur masih sangat buruk. Jadi, Tutsi Ruswati selaku PJ Sekda Pemda Kabupaten Sumedang 2024 mengatakan bahwa tercatat 992 kasus DBD di Kabupaten Sumedang dari Januari 2024 hingga Maret 2024. Dengan angka kematian sebanyak 2 kasus di Puskesmas Desa Cisempur pada Januari 2024 dan 1 kasus pada Maret 2024. Jika menilai hal ini, tentunya hal ini harus menjadi fokus utama bagi seluruh jajaran masyarakat, dari mulai aparat desa, kecamatan, baik kabupaten sekalipun. Tapi kira-kira apa ya hubungan dari pengelolaan sampah yang kurang baik dengan penyebaran kasus DBD? Jadi, berdasarkan artikel Unair, yaitu mencegah kejadian demam berdarah dengan gerakan STBM, semakin banyak desa yang melaksanakan program STBM, semakin menurun kejadian DBD. Hal ini terkait dengan pengolahan sampah dengan benar akan mengurangi tempat perindukan nyamuk termasuk Aedes aegypti penyebab DBD. Nah, sampah masyarakat dapat menampung air ketika musim hujan sehingga dapat dipakai nyamuk Aedes aegypti untuk meletakkan telurnya. Masyarakat di desa yang memperhatikan STBM mampu bergerak untuk membersihkan sampah warganya. Ada informasi tambahan juga dari jurnal Kesmas volume 10 nomor 4 April 2021 FKM Universitas Samratulangi Manado. Terdapat hubungan yang bermakna antara perilaku membuang sampah sembarangan dengan kejadian DBD di mana responden tipe perilaku A dan tipe perilaku B lebih beresiko 51,75 kali terkena DBD. Jadi intinya adalah penyebaran penyakit DBD salah satu faktornya adalah pemilahan sampah tidak benar. Setelah proses diskusi yang sangat panjang, akhirnya kami menemukan beberapa solusi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Aksi yang akan kami lakukan ini berbentuk penyuluhan. Ada 2 penyuluhan teman-teman. Yang pertama yaitu workshop dan webinar. Jadi untuk webinar kami akan mengundang narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Dan nanti beliau akan menjelaskan tentang cara pengolahan sampah yang baik dan benar dan juga dampaknya terhadap penyebaran DBD, khususnya di Desa Cisempur. Terus untuk workshopnya kami akan memperagakan bagaimana cara memilah sampah yang baik dan benar seperti sampah organik, anorganik, dan lain-lain. Nah, manfaat dari kegiatan proyek kami ini dibagi 3. Yang pertama, secara edukasi, kegiatan kami ini akan meningkatkan wawasan masyarakat tentang bagaimana cara memilah dan mengolah sampah yang baik dan benar. Lalu yang kedua, secara kesadaran akan meningkatkan sikap peduli masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya, terhadap kebersihan dan lingkungannya. Lalu yang ketiga, secara lingkungan juga akan menciptakan lingkungan yang asri dan bersih serta nyaman dipandang. Jadi intinya, kegiatan kami ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran, serta harapannya dengan diadakannya kegiatan ini dapat mengurangi angka penyakit DBD. Jadi, proyek yang akan kita lakukan saat ini sangat relevan dengan Pancasila, terutama sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai negara berkembang, salah satu fokus yang ditekankan oleh pemerintah terhadap kita adalah kesehatan masyarakat. Dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ideologi ini mengingatkan kita untuk terus membantu sesama masyarakat dengan hakikat kita sebagai manusia. Kesehatan masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesehatan masyarakat dapat mengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat, sehingga dapat mengaruhi perkembangan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kesehatan masyarakat harus menjadi salah satu prioritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena sangat krusial. Dan juga kesehatan masyarakat bukan hanya tentang individu atau kelompok kecil, tetapi juga mencakup populasi yang lebih besar seperti desa
negara, dan bahkan benua. Oleh karena itu, proyek kami sangat relevan dengan Pancasila, terutama sila kedua Pancasila. Karena kami di sini ingin membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Cisempur dengan cara mengedukasi mereka tentang dampaknya pengolahan sampah yang buruk terhadap penyebaran kasus DBD. Berikut adalah timeline. Rundown. RAB Dan lain-lain. Untuk timeline dari kegiatan kami di bulan Agustus itu ada mengidentifikasi permasalahan, lalu ada merancang ide dan konsep, setelah itu ada asistensi, penyusunan proposal, asistensi kedua, fiksasi konsep, lalu asistensi ketiga, dan juga penyelesaian proposal. Setelah itu akan ada persiapan kegiatan seperti pembuatan poster dan video, lalu penjajakan lokasi, lalu persiapan pelaksanaan aksi dengan puskesmas setempat dan desa pelaksanaan. Nah, baru pelaksanaan aksinya yaitu penyuluhan dan workshop akan kami lakukan di bulan September akhir. Setelah itu akan ada evaluasi kegiatan 1 bulan setelahnya yaitu di bulan Oktober. Berikut adalah rundown dari kegiatan kelompok kami. Kami akan memulai dengan kegiatan persiapan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lalu akan ada registrasi dan pengkondisian. Setelah itu akan ada pembukaan oleh MC. Dan dilanjut dengan sambutan Ketua Pelaksana yaitu Leila Antares dan juga sambutan Kepala Desa. Lalu kami akan memulai materi yang pertama oleh narasumber pada pukul 9:20 menit. Setelah itu akan ada ice breaking selama 15 menit, lalu lanjut lagi ke pemaparan materi yang kedua. Setelah pemaparan materi akan ada isoma dan juga transisi. Setelah itu kami akan lanjut ke workshop. Nah, setelah dari workshop akan ada games dan juga door prize. Setelah itu akan ada sesi dokumentasi seluruh panitia dan peserta, dan yang terakhir ada penutupan oleh MC. Jadi, untuk rancangan anggaran biaya rencana aksi kami membutuhkan 300.000 untuk narasumber, 250.000 untuk transportasi 5 orang, 250.000 untuk konsumsi panitia 6 orang, 300.000 pamflet 100 lembar, 300.000 untuk bahan presentasi, 2.100.000 untuk total 30 buah tong sampah, 150.000 untuk door prize dari game yang akan kami adakan, dan 1.300.000 untuk juara daerah terbersih. Kesimpulan dari proyek kami adalah proyek kami dilaksanakan di Desa Cisempur dengan judul Dampak Pengolahan Sampah Terhadap Penyebaran DBD di Desa Cisempur. Kami menerapkan Pancasila sila kedua, kemanusiaan dan beradab dengan tujuan untuk memanusiakan di warga sekitar. Proyek kami akan berbentuk penyuluhan secara offline dan juga workshop bagaimana cara memilah sampah yang baik dan benar. Tujuan dari dilaksanakannya program aksi kami adalah untuk pertama, mengedukasikan warga sekitar akan pentingnya pemilahan sampah dan penyuluhan mengenai DBD. Tentunya juga untuk mengurangi angka penyebaran DBD di Desa Cisempur tersebut dan untuk menciptakan lingkungan asri, bersih, dan nyaman dipandang. Dan kami juga sangat berharap bahwa program yang kami laksanakan ini akan membawa dampak positif bagi pemerintah dan warga setempat. Jadi, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih.